Waduh, ribuan militer Cina mendadak ke perbatasan Myanmar. Ada apa? Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA Cina dikabarkan kini berada di perbatasan Cina dengan Myanmar di kota Jiegao. Hal ini dilakukan untuk melindungi pipa gas alam milik negeri tirai bambu yang sempat diancam untuk diserang oleh demonstran anti kudeta Myanmar. Dikutip dari media lokal The Irrawaddy, mobilisasi ini dimulai pada awal April. Pipa yang dilindungi merupakan pipa sepanjang 800 km yang bertitik mula dari Kiau Piu di Teluk Benggala, terus melalui wilayah Bakwei dan Mandalay hingga masuk ke wilayah Cina. Respon ini diambil setelah Maret lalu Beijing meminta militer Myanmar untuk melindungi pipa minyak dan gas setelah munculnya sentimen anti-Cina di negara itu. Ketakutan ini memang tidak dipandang remeh oleh negara pimpinan Xi Jinping tersebut. Sebelum mengancam akan merusak pipa gas itu, para demonstran anti kudeta telah membakar beberapa pabrik yang didanai Beijing di kota Haitaya. Dalam insiden pembakaran itu, 39 orang tewas dan beberapa warga negara Cina menjadi sasaran amuk massa. Sentimen anti-Cina telah meningkat sejak kudeta yang menjerumuskan Myanmar ke dalam kekacauan. Hal ini terjadi karena kubu anti kudeta mengkritisi kecaman Beijing yang dianggap sangatlah ragu-ragu dibandingkan dengan kecaman Barat. Militer mengambil alih kekuasaan pada 1 Februari lalu setelah tuduhan penipuan dalam pemilu 8 November yang dimenangkan oleh partai Aung San Suu Kyi ditolak oleh Komisi Pemilihan. Pihaknya sudah berjanji akan menggelar pemilu baru tetapi belum menetapkan tanggal. Sementara itu belum ada komentar konfirmasi Cina soal ini. Namun Beijing memang sempat berkomentar keras meminta pemerintah Myanmar melindungi asetnya di negeri itu. Sementara itu Cina sendiri dilaporkan telah menghubungi parlemen pemerintahan sipil yang menentang junta pekan lalu. Cina diharapkan dunia internasional bisa menekan junta mengingat kedekatannya yang erat dengan Myanmar. Tentara Myanmar bisa membunuh pengunjuk rasa berapapun yang diinginkan, tetapi kehilangan 100 tentara ketika menghadapi Tentara Kemerdekaan Kachin atau KIA. The Irrawaddy memberitakan ketegangan meningkat sejak KIA merebut pangkalan Alaubum yang diduduki Tatmadaw pada 25 Maret. Tatmadaw, julukan tentara Myanmar, melancarkan serangan udara selama 4 hari sebagai upaya merebut kembali pangkalan itu. Batalion Infanteri Ringan 320 Myanmar yang bermarkas di kota Praja Mamok di negara bagian Kachin, terdiri dari sekitar 100 tentara, datang dalam 2 kolom untuk menyerang pos terdepan KIA. Satu kolom mundur pada Selasa 13 April setelah mengalami kekalahan telak yang menyebabkan komandan batalion tewas. Kolom Laum bentrok dengan pasukan KIA Selasa malam dan mundur dengan banyak korban. Kolonel Nalbu, petugas informasi KIA, mengatakan ia khawatir semua pasukan di kolom militer itu tewas. Dia mendengar hanya 2 atau 3 tentara yang bertahan di kolom itu. Kepada Kachin News, outlet berita masyarakat Kachin, Kolonel Nalbu melanjutkan, pasukan kami mengejar mereka. Hingga Rabu, KIA menangkap 38 personil Tatmadaw. Tidak ada baku tembak di Alaubum sepanjang Rabu itu. Seorang personel Tatmadaw yang kelaparan ditangkap di desa Mong Sayan dekat Laiza, wilayah di bawah kendali langsung markas KIA. Tentara Myanmar itu mengatakan tidak mengatakan apapun kecuali pucuk batang pisang selama 8 hari. KIA yang berbasis di perbatasan Cina menolak mengakui rezim militer. Bersama kelompok etnis bersenjata lainnya, KIA mengobarkan perlawanan militer di seluruh negara bagian Kachin dan Shan sejak 11 Maret. KIA menyerang pos-pos militer dan polisi dan mengancam meningkatkan serangan jika junta militer terus membunuh para pengunjuk rasa damai di seluruh kota. Tentara Myanmar serang 3 desa anti kudeta, 3.000 penduduk mengungsi. Tentara Myanmar menyerbu 3 desa di kota Praja Taung Wingyi, wilayah Bakwei sepanjang Senin 12 April malam. Ribuan orang mengungsi. Myanmar Now memberitakan 3 desa yang diserbu adalah Pat Laigi, Pin Chau, dan Sitar yang berjarak 12 mil dari Taung Wingyi. Serangan ketiga desa ini bukan baru, tetapi dimulai sejak 9 April, menyusul aksi protes setiap malam.
Puncaknya adalah ketika desa Pinchaung bersiap menentang penunjukan administrator area oleh Dewan Militer. Tentara tiba di Pinchaung pada Jumat 9 April untuk menggeledah 12 rumah pemimpin protes dan menangkap 3 penduduk. Sore hari mereka yang ditahan dibebaskan. 1 orang masih dalam perawatan medis akibat luka serius akibat penyiksaan di tahanan. Mereka menghancurkan rumah pemimpin protes, dapur, pompa, panci, wajah dan semuanya. Mereka menghancurkan tanaman, padi, biji wijen dan lain. Malam 12 April, tentara memasuki 3 desa, melepas tembakan dan mengintimidasi para penduduk. Tentara melanjutkan aksi dengan menggerebek rumah komunitas. Lebih dari 3.000 penduduk desa mengungsi, termasuk orang tua, seorang wanita yang baru melahirkan. Mereka berjuang mendapatkan makanan dan tempat berlindung. Tidak ada yang berani tinggal di desa. Demikian kata penduduk desa Pot Laiji. Semua orang berlarian, tidak ada yang tersisa. Sebuah rumah dibakar dan penduduk menyaksikan dari bukit yang menghadap ke desa. Ada sekitar 1.300 rumah di 3 desa yang digerebek. Tentara Myanmar kini lebih suka menyerang desa-desa karena dari sinilah masa pengunjuk rasa berasal. Mereka berharap mengintimidasi, membunuh dan mengusir penduduk agar tidak terlibat aksi unjuk rasa. Sementara itu, Jepang, Cina kompak gertak Myanmar, dunia dibuat gemetar. Jepang mendesak militer Myanmar dan penentang kudeta untuk terlibat dalam dialog menyelesaikan kekacauan yang sedang berlangsung di negara tersebut. Pernyataan itu muncul sehari setelah Cina mengatakan mendukung gagasan bahwa para pemimpin Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara mengadakan pertemuan khusus sesegera mungkin untuk menengahi di Myanmar. Menteri Luar Negeri Jepang Motegi Toshimitsu menerangkan pihaknya tidak percaya akan lebih produktif untuk menjatuhkan sanksi hanya karena negara lain melakukannya. Kubu-kubu penentang di Myanmar perlu terlibat dalam dialog dan mencari jalan untuk sebuah resolusi dengan dukungan komunitas internasional terhadap upaya-upaya tersebut. Demikian tegasnya dalam pernyataannya seperti dilansir dari Anadolu Agency. Saat ini otoritas Jepang juga sedang mempertimbangkan untuk menghentikan proyek bantuan pembangunan baru di Myanmar guna menekan para pemimpin kudeta militer di Myanmar untuk membebaskan semua tahanan dan memulihkan demokrasi. Selain Jepang, banyak negara lain termasuk Amerika Serikat, Inggris dan Uni Eropa telah menjatuhkan sanksi kepada pejabat militer Myanmar setelah kudeta tersebut.